Berawal dari permasalahan di sekitar kita sih. Di Aceh ini tepatnya di Lok Sumawe lah. Tapi kan biasanya tuh kok orang tuh dari ini ya batoknya ya. Iya bang. Tapi jadi abang Aku mikir juga kalau aku buat batok lagi itu namanya udah bukan limbah bang. Ini contohnya kan. Ini yang udah kita jemur nih. berapa hari nih bang? Penjemurannya kita jemur sebulan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kita di podcast rakyat. Yaitu kita ingin membahas nih seputaran tentang gimana rakyat, sih ya. udah perekonomian ataupun gimana sih rakyat sekarang nih. Nah, jadi kawan-kawan, ini salah satu pemuda, Bang Dwi Guna bang ya. Dwi Gunawan. Oke, Bang Dwi Guna ini salah satu mahasiswa ya. Mahasiswa sekarang. Mahasiswa di mana? Di Universitas Manigusal ya. Jurusan Teknik mesin. Teknik mesin. Nah, jadi beliau nih sedang membuat salah satu produk nih, yang mana produk nih dari limbah bang ya. Limbah apa tuh bang? Limbah kelapa muda bang. Limbah kelapa muda kawan-kawan. Nah, jadi aku salut juga sih. Di umur berapa sekarang umur abang bang? Masih muda ya bang, 21 masih bang. Nah, masih 21, udah bisa berpikir nih. Udah bisa berpikir dari limbah juga nih berarti nih. Limbah bang, ini semua kita pakai dari limbah. Nah, pasti penasaran kawan-kawan kan. Nah, mungkin di kesempatan kali ini kita ingin diskusi nih bang. Boleh diskusi ya. Ingin diskusi terkait alat abang, apa nama alatnya nih bang? Nama alatnya apa nih bang? Ini alatnya umumnya sih disebut kilen bang. Kilen ya. Kilen tungku. Tapi kalau lebih rincinya tungku buat arang, tungku pembakaran arang. Tungku pembakaran arang. Nah, jadi kenapa nih abang pengen buat alat ini nih? Aku penasaran juga nih, mungkin kawan-kawan juga kan penasaran. Aku seruput dulu sekali ya bang. Boleh. Enjoy ya bang. Jadi awalnya gini, aku kan ini masih kuliah, masih mahasiswa bang ya. Jadi ini alat ini jadi salah satu syarat untuk lulus mendapatkan sarjana teknik. Oh, ada maksud berarti ya. Ya. Oke, jadi Muter otak lah kan bang. Apa nih yang bisa dibuat nih ya biar supaya lulus TGA ini tugas akhir bang. Jadi berawal dari permasalahan di sekitar kita sih. Di Aceh ini tepatnya di Lok Sumawe lah. ya, Pantai banyak. penting banget. Jadi orang-orang lebih ini sih kayak wisatanya kan ke pantai tuh banyak. Ya. Pantai bang jual es kelapa ya kan. Ya, Banyak. Jadi dari situ lah bang, aku tengok di pantai ini banyak kali sampah kelapa muda ini, bekas-bekas kelapa muda kan. Baru dari situlah aku baca tentang kelapa muda, apa yang bisa dijadikan produk dari kelapa muda ini. Ya. Terakhir dapat arang bang, Arang. di arang. Tapi kan biasanya tuh kok arang tuh dari ini ya batoknya ya. Iya bang. Tapi jadi abang Aku mikir juga kalau aku buat batok lagi itu namanya udah bukan limbah bang. bukan limbah ya. Olahan dari batok itu memang udah banyak ya, arang pun banyak kan. Cuma aku memang dari fokusnya ke limbahnya bang, Ke limbahnya. pemanfaatan yang belum pernah Ada dimanfaatkan. nggak tuh bang bukti barangan tadi? Ada. Mana tuh bang? Untuk limbah kelapa muda ya bang. Ya, Ada bang. Mana coba bisa kita nengok. Aduh, mana tim tadi? Nah inilah, ini contohnya kan. Ini yang udah kita jemur nih. Berapa hari nih bang? Penjemurannya kita jemur sebulan bang. Sebulan ya? Ya, memang betul-betul kering. Pas betul-betul kering. Harus betul-betul kering sebelum kita proses jadi arang. Dari situ lah bang kan. Aku udah dapat masalahnya pemanfaatan limbah kelapa muda. Ya udah aku cari-cari referensi, baca-baca jurnal tentang kelapa muda. Terakhir dapat teknologi yang bisa mengkonversi limbah ini jadi arang. Jadi arang. Nah, itulah tadi ini kilen nih bang. Itu dari kelapa mudanya menjadi kayak gini tuh butuh waktu selama sebulan. Ya. Dari kan kelapa muda ini kan masih basah kan. Iya. Setelah diminum masyarakat esnya kan kelapa muda kan masih basah. Ya kita keringkan dulu bang. Nggak bisa. Jadi kalau mau dijadiin arang itu kadar air itu harus minimal ya kering kayak gila. Kadar air itu harus berkurang banyak bang. Jadi Makanya butuh waktu sebulan. benar-benar kering. Jadi ini proses pembuatan arang ini dimasukkan ke dalam mesin nih. Ya, tahu. Ini reaktor ya. Jadi limbah kelapa muda itu yang udah kering yang kita jemur tadi, kering tadi kita masuk kemari. Nanti butuh waktu sebulan nih kawan-kawan. Bulan untuk penjemuran aja bang. Aduh, ribet kali.
Tapi bukan ribetnya sih. Kita kan nggak nyari nilai ininya. Tapi Bang. banyak pemuda-pemuda sekarang itu mungkin banyak tuh yang berkunjung rata-rata pemuda sih. Yang di tempat wisata-wisata Iya. tuh banyak pemuda-pemuda yang mengunjung. Keluarga juga baik sih, Bang. Keluarga Dari juga kalangan baik. keluarga-keluarga. Tapi kurang melirik ya. Iya sih. Tapi guna melirik nih tapi kelapa muda ya. Aku nengoknya nih, ini bisa dijadiin sumber uang nih. Sumber uang ya. Jadi dari mana-mana nih didapetin nih. Inilah kita pretel ya Bang ya. Kita Boleh. kita break out dulu nih. Pertama ini tong ini. Ini tong minyak yang biasa kayak Iya. kan ada sih tong-tong minyak itu yang di loak-loak itu Bang. Yang dibawa. Ini aku Sisa ya. yang bekas lah ini. Pokoknya barang-barang bekas ini Bang. Di mana Kayak dapat nih? di loak Bang, di botut kalau orang sini-sini bilang. Di butut ya. Terus pipa-pipa juga ini. Semua dari loakan semua Bang. Cuma inilah yang kita beli baru Bang. Ini ya. Sama selang lah. Iya. Atau ininya kan. Ya, karena yang betul harus nggak ada kebakaran Nggak bisa, nggak boleh selang itu nggak boleh bocor. Oke. Jadi arangnya itu ini kapasitas mesinnya berapa nih Bang kapasitasnya? Kapasitas. Kalau kapasitas Bang, bicara kapasitas kita tergantung ukuran bahan baku ya Bang. Bahan bakunya. Ya. Jadi kalau yang kecil-kecil gini, yang udah kita potongin sekecil ini, Ya. ini bisa muat di dalam ini sampai 50 kilo. 50 kilo Bang. Kalau abang masukkan batok limbah kelapa itu, kelapa muda tadi yang bulat itu cuma dapat paling 15-20 kilo. Jadi ini kita untuk biar bisa banyak mengonsumsi arang tadi, jadi harus kita cacah dulu seperti ini ya. Harus dicacah juga. Ini pengaruh juga Bang untuk prosesnya Bang. Jadi semakin kecil ukuran bahan bakunya juga prosesnya itu bisa semakin cepat. Pembakaran arangnya. Jadi untuk pembuatan arangnya ini butuh dari limbah kelapa ini yang udah kering. Itu menjadi arang tuh butuh waktu berapa lama tuh, Bang? Kalau untuk proses waktunya Bang, di 20 kilo kemarin saya coba itu butuh waktu 3 jam. 3 jam cuma. 3 jam. Menghasilkan berapa kilo kan? 15 kilo arang. Berarti 15 kilo. Berarti berapa persen yang hilang? Sekitar inilah, pokoknya 5 kilo itu hilang. 5 kilo hilang berarti ya. Jadi ini jadi arang, Abang pengen buat briket atau gimana sih arang nih? Atau udah menjadi arang aja nih? Pengennya? Yang hingga menjadi ke mindset Abang tadi itu, mana cuan nih. Jadi kalau aku pengennya sih Bang, karena aku nih bikinnya alat ini konsepnya pemanfaatan. Semua serba pemanfaatan Bang, dari bahan-bahan bekas, mulai dari besi, bahan baku juga. Jadi aku berpikir gimana caranya aku bikin alat yang bisa langsung dipakai sama masyarakat. Langsung bisa dipakai. Iya, langsung masyarakat tuh bisa buatnya. Bisa buatnya mudah. Bisa mudah buatnya. Iya. Alat-alatnya mudah dicari lah. Mudah dicari. Jadi itu Bang. Sampai saat ini masih terpikir sih di arang. Karena kalau kita banyak sih produk turunan dari arang Bang. Produk lanjutannya kan, kita bisa buat briket, buat apalagi untuk kosmetik, arang juga bisa jadi bahan kosmetik. Berarti Bang ini dari proses ini apa-apa aja tuh yang dapat arang aja. Kalau di kiln yang saat ini punya yang aku buat Bang, dia ada 3 produk yang dihasilkan. 3 produk. Itu arang, terus asap cair, sama singas, gas sintetik. Jadi arangnya itu ya tadi arang ini limbah kelapa kan. Terus asap cair itu dia bisa dimanfaatkan untuk banyak Bang. Dia asap cair ada grade-nya juga. Grade 1, grade 2, grade 3 kan. Grade 1 tuh bisa dimanfaatkan untuk pengawet makanan. Formalin. Bukan Bang. Dia kayak mana ya? Bukan formalin. Formalin itu kan untuk bahan ini sih. Ya kan, apa sih? Pengawet, cuma beda. Beda berarti. Terus yang grade 3-nya untuk apa kosmetik. Ya? Kan Bang. Lupa pun aku Bang. Pokoknya kan fokusnya di ini sih. Di arangnya. Ini hanya produk plusnya, nilai plusnya dari proses pengarangan. Ada nggak cuma satu produk yang dihasilkan, tapi kayak ada asap cair tadi. Asap cair. Terus apa tadi gas? Ya, singas ya. Jadi kembali lagi nih terkait masyarakat di sekeliling kita tuh. Bagi Abang nih, mau tanya, bagi Abang, kenapa sih kurangnya inspirasi atau kurangnya melirik daripada lingkungan-lingkungan sekitar nih? Tapi aku sendiri tuh salut sama Abang tuh, karena
hari ini kan banyak pemuda-pemuda yang banyak warkop gitu nih, kita lihat banyak warkop, terus pun banyak tongkrongan tuh yang kurang menghasilkan ya, tapi kan kali ini kita ingin membahas bagaimana sih seharusnya pemuda tuh harus melihat tuh di sekelilingnya, peduli terhadap lingkungan. terhadap lingkungan. Jadi abang nih mungkin salah satu tokoh yang bisa membangkitkan semangat kawan nih. Iya. Jadi dengan Arang ini itu yang udah ada kita dengar tuh bang, yang kita dengar banyak ekspor, impor, ekspor. Itu bentuknya briket tuh kan, Briket bang. Ya. Nah itu untuk mencapai ke briket tuh butuh proses lagi nggak tuh bang? Tuh banyak lagi bang prosesnya bang. Jadi kan setelah arang udah jadi arang kan, itu abang harus ngokok bang. Nggak ngerokok saya bang. Jadi setelah jadi arang itu kita harus ini diproses lagi untuk penggilingan sebelum dicetak jadi briket. Setelah digiling kan, itu biasa dipisahkan dulu bang, abu dengan arangnya. Abu dengan arang? Iya, bisa diayak di mes, ya kan? Nah, lalu proses pencampuran dengan biasanya kalau yang umumnya sih orang tuh pakai kanji bang. Kanji itu untuk sebagai perekat. Iya perekatnya. Di kanji itu direbus berapa kandungannya saya kurang paham juga sih karena saya nggak fokus ke briket kan. Direbus lalu disatuin lah, digabung di adonan, bentuk adonan. Terus masuk ke mesin pencetak ya bang, cetak briketnya. Berarti masuk ada mesin pencetak lagi tuh bang. Ya. Banyak sih bang yang bisa kita buat dari arang ini. Apa itu bang? Ini satu mesin apanya? Mesin giling. Pengarangannya kan. Terus penggilingan arang. Penggilingan. Yang dihaluskan tadi. Berarti macam bubuk dah, bubuk. Iya, bubuk kopi berarti bisa tuh. Dia harus seperti bubuk dulu untuk mau dibentuk jadi adonan. Berarti kan harus punya mesin itu kita. Lalu mesin pencetak briketnya bang. Berarti itu syaratnya itu ya. Berarti abang ingin menuju ke sana juga nih, membawa masyarakat mindsetnya tuh ke sana ya. Iya. Ke bisnis, entrepreneur gitu, ya. Dulu anak-anak muda ini kan, pengen lah neo anak-anak muda ini berkembang. Pengen ya. Berarti apa yang ingin abang sampaikan nih sama kawan-kawan terkait alat abang, walaupun ini memang bukan penemuan abang kan? Enggak bang, ini penemuan ini udah dari lama sebenarnya bang. Cuma abang melihat di wisata di Aceh ini tuh banyak limbah gitu. Mungkin ada yang limbah plastik juga bang kan? Banyak bang ya. Itu bisa untuk minyak juga nanti diolah. Oh bisa bang, pasti minyak kan. Jadi apa yang ingin abang sampaikan nih sama terutama pemuda ya? Pemuda regenerasi kita ke depan. Mungkin bisa langsung bang. Buat kawan-kawan lah, pemuda-pemudi Indonesia, ayolah kita sama-sama majukan negeri ini, mulai dari masyarakat aja yang di sekitar kita. Aku yakin kalau kita mulai dari masyarakat, kita kasih edukasi ke masyarakat, pasti maju negeri ini bang. Betul ya. Karena mindset yang harus kita tuangkan tuh ke ini dulu, masyarakat dulu bang. Masyarakat dulu memang ya harus. Terus bang, ada lagi? Semangat lah buat kawan-kawan yang lagi berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya. Semoga cepat sidang, cepat wisuda. Biar bisa melanjutkan apa yang tadi. Iya, biar kawan-kawan setelahnya tahu nih apa lagi yang mau dibuat setelah kuliah ini selesai kan. Nggak ya mentok di situ ya. Mungkin kawan-kawan mau berkembang lagi, mau jadi ilmuwan, riset atau apa. Tapi dengan adanya limbah tuh banyak terjadi ini ya, kondisi alam tuh terpengaruhi itu. Ya bang, pencemaran limbah itu bang kan. Apalagi kan kalau di lingkungan kota kan nilai estetik dari kota itu kan jadi jelek sih bang. Kalau ada limbah, sampah lagi bang kan banyak biasa di kota-kota itu kan. Tuh itu banyak kali bisa dimanfaatkan dari situ bang. Berarti mahasiswa ini memang harus melirik. Iya benar bang. Melirik ya. Oke, ada yang ingin sampaikan lagi nih sama kawan-kawan. Karena kita nengok banyak nih permasalahan yang harus dikupas memang. Sebenarnya gini bang. Anak-anak muda ini kalau aku perhatikan ya bang, mereka punya konsep, punya ide, cuma nggak sempat diimplementasikan. Kenapa tuh? Banyak faktor bang. Contoh. Satu ya, paling krusial sih dana bang. Mereka ini dana. Kadang ide-ide orang ini keren bang, ide-ide kawan-kawan ini keren.
cuma terkenal di Nana, nggak tahu mau kayak mana dapetin dana ini supaya bisa implementasikan ide tadi. Apakah butuh tim tuh untuk, tapi aku rasa sih butuh tim. Butuh bang, kalau hal-hal kayak gitu pasti butuh untuk riset. Makanya seharusnya tongkrongan tuh nggak cuma segera di warung kopi aja ya, tapi tongkrongan itu bisa menjadi sebuah pergerakan di mana pergerakan itu ya efeknya tuh ke lingkungannya untuk mengupgrade daripada masyarakat tadi itu. Contoh kita bilang pengguna wifi terbanyak itu berada di provinsi Aceh tuh. Iya bang. Kan warung kopi banyak kali tuh. Makanya sehingga bukannya nggak bagus nih kita nongkrong di warung kopi atau apa, tapi kan waktu itu kan memang manajemen waktu itu harus kita perbaiki itu. Contoh kayak abang dengan nongkrong di warung kopi tapi menghasilkan ini nih, menghasilkan produk. Ini ide dari warung kopi sih bang. Warung kopi kan. Nah, pada itu mungkin kawan-kawan bisa lah, udah bisa dimulai. Ya, ayolah buat perubahan kawan-kawan. Salam perubahan. Salam perubahan. Pemuda. Oke, pengguna, terima kasih atas waktunya. Sama-sama bang. Buat kawan-kawan jangan sampai waktu kalian sia-sia tuh. Ya, manfaatkanlah waktu kawan-kawan selagi masih muda, banyak yang bisa kita buat. Oke, salam perubahan, hidup rakyat Indonesia. Hidup. Baik, sekian bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siap. warahmatullahi wabarakatuh.